Karena adanya udah, Henry adalah sahabat saya dari SMA. Inu ini sebenarnya sahabat dari adik saya, Henry Lasir. Udah dijelasin. Pokoknya dari Indika tuh tiga judul. Kenapa tuh ya Cinta Lidahku ya? Itu dari kenapa nggak sikut, iya, lutut, cinta daku kan? Kenapa nggak cinta duren? Kan daku kan? Kan duku. Itu dagu ya? Oh, maksudnya dagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. David Khalik. Masya Allah. Saya biasa manggilnya Uda. Ya, Assalamualaikum Uda. Saya ya. Aduh. Ini adik saya, keluarga Masya saya, Allah. saudara saya. Alhamdulillah dah, alhamdulillah. Waduh, ini di pabriknya Uda nih. Iya. Tuh, lihat tuh belakangnya. Kayak mana? Ada kaca kan? Ada kaca kan? Gimana? Gimana? Ini apa? Apa ini? Aceh. Udah, Masya Allah, ini kalau saya mau udah David udah dari dulu udah kenal. Sebelum syuting juga udah kenal. Karena adanya udah, Henry Larsung Calik itu adanya udah, adik kandung udah adalah sahabat saya dari SMA. Dari kelas 1 SMA. Kalau udah sih dulu ya karena syuting kali ya, jadi agak susah ketemu ya. Iya benar. Dan gimana ada kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat. Masya Allah. Inu ini sebenarnya sahabat dari adik saya, Henry Lasir. Udah dijelasin. Udah sebenarnya dari entertainment dari tahun berapa dah? 96. 96 ya, 96. Inu udah lahir belum? Udah sih. Udah ya? Udah lahir. Tapi memang udah terkenal waktu Inu di Aceh. Udah kan yang iklan gel rambut ya. Itu wah tak. Tolong jangan jemput-jemput rambut ya. Saya nggak ngomong rambut ya. Saya cuma bilang Wes atau gel yang punya rambut sana ya. Tapi benar, dulu terkenal banget itu. Iya, itu udah masih kuliah atau? Kuliah. Itu masih kuliah itu? Masih kuliah, udah kuliah 95. Masuk kuliah, tamat SMA 95, kuliah. Malah baru masuk dunia apa ya hiburannya gitu ya. Jadi model iklan, figuran iklan, model iklan. Terus itu tahun 96 pas udah kuliah justru. SMA-nya malah enggak. Udah itu memutuskan untuk kuliah sambil dapat penghasilan di dunia hiburan tuh? Nggak ada, mama. Oh mama yang jebak. Kuliah itu lagi enak-enak sekolah, lagi tahu-tahu ada temen masuk ke dalam kelas. Udah kan teknik mesin. Dulu waktu tingkat 1, 2, 3-nya tuh di ISTN, Institut Sains Teknologi Nasional. Isinya anak-anak tamatan STM semua. Jadi pure cowok banget lah. Yang kalau ke sekolah tuh pakai sendal jepit, celana sobek-sobek, rambut gondrong. Tahu-tahu ada yang keluarin majalah Aneka. Woi, ada model nih, dibuka gitu. Udah lagi bengong, apaan sih? Udah masih cuek kan ngerjain tugas. Waduh, ada model di sini. Siapa gitu kan? Woi, lu diomongin apaan? Hah? Wah, muka gue gitu kan. Jadi udah masuk dalam semifinalis majalah remaja. Siapa yang masukin fotonya? Nggak taunya mama. Ada foto Uda gitu. Kita keluarga tuh mama suka iseng, mama punya dulu dulu kan handphone nggak bisa kayak sekarang kan. Kamera mama tuh suka fotoin anak-anaknya, terus dimasukin nggak taunya waktu itu sama dia ke majalah remaja itu. Udah dari situ semifinalis, terus masuk finalis, ya alhamdulillah jadi juara itu ya? Juara 3. Oh Masya Allah. Kebayang dong anak mesin kayaknya kan yang model habis udah langsung wah. Ya bagusnya waktu itu mama selalu kasih motivasi kan. Udah coba aja dulu, coba dulu. Nah, memang sama udah kan anak paling tua dari 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Udah, bukan bapak ya. Bukan, yang paling tua kakek. Kakek, iya. 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama. Bapak. Karena papa waktu itu kan di Riau. Papa kerja di Papa Riau. ya? Mama di Jakarta sama adik-adik mau udah kan. Jadi udah mikir. Grogol tuh dulu ya Mas ya? Ya di Grogol, rumah di Grogol. Udah mikir kayaknya gue mesti ya udah kesempatan kali cari duit. Sama kayak Inu gitu. Karena waktu udah milih ISTN juga dibandingin urus yang lain. Karena itu paling murah.
dibanding yang lain. Pikir kasihan, papa kan udah kan punya adik kan, adik 3, papa anak 4, jadi adik 3. Ntar adik gua habis gua harus kuliah, Dina harus kuliah. Habis itu Henry, habis itu Feby. Udah deh ngambil yang murah aja. Ternyata qadarullah, ya itu dari sana udah masuk finalis, terus jadi juara 3 barengan Irfan Hakim sama Dimas Seto juara satunya. Oh, Dimas Seto juara 1. Dimas Seto juara 1. 3 udah, Irfan itu favorit. Oh, Irfan favorit. Irfan favorit, kok nggak salah Irfan favorit. Dari situ mulai tuh karirnya jadi presenter dulu. Terus main sinetron, iklan yang tadi, ya gel itu. Oh, dari situ tuh udah ya? Dari Aneka situ ya? Dari Aneka, terus kenal sama yang punya Malibu Studio, Pak John. Tuh sering, Pak John. Sering John. panggil foto di tempat saya, baik banget. Itu baik banget. Baik banget. Itu salah satu, kalau udah boleh ngomong di sini, salah satu orang yang selalu ngasih jalan. Masya Jadi, Allah. itu David, itu di situ David kesana gitu. Jadi, ya Allah nih orang baik banget. Sampai sekarang udah nggak pernah lupa sama Pak John yang kadang tanya Pak John apa kabar gitu ya. Ya selain orang tua ya, qadarullah jalannya Pak John Malibu. Terus baik, orang yang ramah lagi. Ramah banget. Terus kalau foto kita selalu dikasih, habis foto dikasih foto. Ini apa? Di framing sama dia. Iya, Masya Allah, di framing sama dia, Pak John. Nah dari Pak John itu main sinetron. Mulai sinetron pertama di rumah produksinya Indika. Indika. Ingat nggak judulnya ada apa pertama? Cintailah Daku. Cintailah Daku, terus Janji Hati. Pokoknya dari Indika itu tiga judul. Kenapa tuh ya Cintailah Daku ya? Itu dari kenapa nggak sikut, iya, lutut, daku kan? Kenapa nggak Cinta Duren? Kan daku kan? Kan duku. Itu dagu ya? Oh maksudnya dagu. Tapi memang udah dari dulu memang jadi presenter dari dulu ya? Awalnya presenter. Malah presenter? Awal presenter, pertama tuh di TPI dulu. Dari TPI. Awalnya emang jadi presenter? Presenter. Oke. Presenter di TPI, pertama kali syuting jadi presenter itu, satu kali take itu sampai 30 kali. Allahu Akbar. Itu sampai orangnya, oke nggak apa-apa, sabar ya, tenang aja sampai ya. Kayak gitu ya? Sampai kayak gitu. Bisa kok, yuk, bisa kayak gitu. Sampai udah yang, aduh. Karena grogi jadi hilang semua. Blank, terus mau ngomong juga nggak tahu mau ngomong apa. Jadi antara kata misalnya gini, halo selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Tadi ngomong itu apa kabar atau bagaimana kabar Anda? Jadi antara apa kabar dengan bagaimana tuh nggak pede gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa Mas, sama aja kok boleh. Nah, sampai di rumah papa yang ngajarin. Ayo Wid, coba bisa kamu di sini ngomong. Papa dengerin gitu papa. Pas papa lagi liburan ke Jakarta kan. Ayo cepet, bisa suaranya keluarin. Suara jangan kecil, suara keluarin. Ayo. Oh, disupport ya Masya Allah. Papa yang gitu. Nah, akhirnya dari situ alhamdulillah kesempatan kedua jadi presenter. Minggu depan Mas terakhir ya, kalau kalau David bisa insyaallah lanjut. Kalau enggak kita udah terakhir ini. Iya. Ternyata pas kesempatan kedua minggu depan itu bagus. Alhamdulillah. Cepat semuanya udah. Ya udah alhamdulillah dari situ jalannya. Itu mulai pede tuh di situ ya. Mulai pelan-pelan, mulai pede dari presenter, model. Terus jadi siaran radio di Indika. Oh, siaran radio. Itu bikin nambah ilmu public speaking lagi tuh ya? Iya, public speaking. Nah, waktu main di sinetron di Indika, waktu itu Pak Leo di situ. Oh, Pak Leo di Indika dulu ya? Dulu yang punya Indika itu Pak Leo sama Pak Utoyo. Oh. Jadi yang ngorbitin pertama kali tuh udah Pak Leo awalnya. Oh, Masya Allah. Pak Utoyo. Iya. Nah, pas lagi sering syuting ke Indika lagi bikin radio, Agus Sudwikatmono kan. Udah coba deh, daripada syuting ini udah naik ke atas aja ke tempat siaran radio lah. Akhirnya ikutan jadi penyiar radio setahun. Itu ketemu Ivi, Batuta, Dev Henry, Huges. Nah, di situ ya? Di situ semua kita satu ini. Nah udah dari situ sinetron pindah ke Multivision. Nah itu alhamdulillah mulai jadi main role, jadi pemeran utama. Jadi qadarullah, jadi alhamdulillah jadi meningkat lah karirnya. Itu berapa tahun enggak? Jadi antara yang tadi yang kita bilang presenter TPI sampai akhirnya jadi peran utama di sinetron, itu berapa tahun tuh jarak? 3 tahun. 3 tahun ya? 96 sampai 99 baru. Dan teman-teman ya, sekedar info, jadi dulu persaingannya tuh sulit banget loh. Iya gitu ya. Kalau sekarang juga tetap nggak gampang juga, tapi dulu tuh sulit banget untuk bisa mencapai menjadi peran utama. Apalagi dulu belum ada stripping. Dulu kan weekly kan, weekly. Sinetron seminggu sekali. Jadi kalau dalam sebulan kan cuma ada 4 kali tayangan. Nah kalau sekarang kan banyak tuh kan, setiap hari ada sinetron misalnya gitu kan. Nah ini dibutuhkan peran-peran yang banyak jadinya. Nah kalau dulu
tadi Inu paham banget lah dulu bagaimana ketika masih weekly ada ya, Masya Allah. Ketemu sama Uda, akhirnya program bareng tuh di Trans TV kita ada ya. Nama programnya Berita Islami Masa Kini. Itu cukup lama juga, hampir 4 atau 5 tahun deh ya? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Yang menarik adalah Uda selain di dunia entertainment, itu juga berkarir di politik juga gitu. Dulu di Hanura ya? Udah cuma satu. Oh, cuma satu Hanura aja? Hanura. Udah ikut Hanura itu pas Hanura berdiri. Jadi ikut termasuk orang yang awal di Partai Hanura. Oh, Masya Allah. Jadi partainya belum terbentuk, masih baru akan membangun partainya di situ sampai akhirnya 2017 sudah 2006 2007 kayaknya pas Hanura itu jadi ya. 2007 2008 deh itu. Udah akhirnya memutuskan untuk keluar di 2017. Iya, 2016 2017 terakhir Wasekjen Hanura. Wasekjen Hanura, Wasekjen pimpinan. Nah, itu pas Pak Wiranto mundur dari Hanura ikut mundur juga udah. Karena udah pikir udah cukup lama kan di hampir 10 tahun ya. 10 tahun udah di Hanura. Jadi udah pikir udahlah kayaknya udah cukup deh. Kan namanya pengen belajar kan ya. Sempat juga ikutan legislatif, tapi memang cuman sekedar ikutan aja karena disuruh partai coba aja ikutan, kamu maju sana. Aduh Pak, saya secara ini nggak kayak orang ya mau tapi setengah-setengah karena masih ada keraguan-raguan kan, karena dunia, total jadinya untuk ini. Ya karena dunia politik kita ini masih sangat high cost. Sedangkan udah punya ideologi itu kalau berpolitik itu ya kita harus rubah. Kalau kita nggak bisa rubah, ngapain kita ikut dalam politik? Dan kalaupun kita udah di dalam, apakah kita ikut arus atau enggak? Nah, kan ini dibutuhkan keistiqomahan. Nah, udah coba buat jangan sampai nanti pas kita di dalam partai politik, kita berpolitik, kita malah terwarnai, musuhnya kita mewarnain gitu. Nah, kalau emang ternyata kita gagal, ya yang pertama memang udah qadarullah, kedua berarti semangat kita untuk bebas dari politik uang, terus juga dan lain-lain ya memang negara ini belum siap untuk itu gitu. Gitu ya kalau udah lihat gitu karena memang karena dari sudut pandang Uda dan pengalaman Uda ngelihat memang rata-rata di dalam berpolitik itu memang harus menggunakan uang. Baik itu untuk pembiayaan promosinya sampai ke campaign ya. Ya, campaign itu normatif ya, sampai hal-hal yang di luar itu gitu. Hal-hal extraordinary untuk dalam rangka pemenangan. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut Uda akhirnya lebih baik kita nggak menang daripada nanti kita jadi tawanan politik dengan hal-hal yang kita lakukan itu. Nanti suatu saat pas kita menjabat, pasti kita mikirnya satu, kita akan tertawan politik. Ingat nggak dulu Bapak kan ngasih saya uang, Bapak kok sekarang bicara politik bersih? Iya. Terus kedua, kalau misalnya kita kita misalnya ngambil suara orang gitu, apakah hal itu nanti akan membuat kita juga jadi berkah pada saat kita ngejabat, sedangkan kita niatnya kan pengen ngerubah. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang masih buat udah kurang fleksibel untuk gitu. Udah nggak bisa ada di ranah politik. Jadi akhirnya udah rasa cukup pembelajaran udah di Hanura. Ya udah, nah selesai dari Hanura, kita sempat ditampung di Partai Nasdem. Jadi kami yang mundur dari Hanura diterima di Partai Nasdem. Kenapa kok? Maksudnya? Jadi kita satu grup nih, waktu itu kami mundur kan, kita memunaslupkan ketua umum kita nih, Pak Oso. Kita mundur, ada berapa orang ya, hampir 30 lebih. Nah, kita ditampung di Partai Nasdem. Nah, di situ kita dikasih wilayah untuk maju melalui Partai Nasdem. Nah, dari situ akhirnya nah sejak saat itu kita udah nggak berpolitik. Di Nasdem juga nggak seaktif yang seperti di Hanura awal ya, karena waktu itu pada saat pilkada kemarin itu pilkada gimana calon wakil wali kota. Aslinya memang Bukit Tinggi loh. Iya. Bener kan? Iya, Bukit Tinggi. Kakek nenek di sana. Iya, kakek nenek, papa mama gitu. Jadi memang asli Bukit Tinggi. Nah, ke pertanyaan ini tadi, kenapa pengen ke sana? Udah ngelihat ada perbedaan antara Bukit Tinggi dulu sama sekarang itu udah pasti. Tetapi udah ngerasa Bukit Tinggi dulu itu secara kulturnya, secara masyarakatnya itu jauh dibanding sekarang gitu. Udah berharap ada nilai-nilai kearifan lokal yang dulu yang bisa kita kembalikan gitu kan. Sumatera Barat itu kan adat bersandi syarak bersandikan kitabullah. Adat itu bersandikan syariat itu harus bertandingan dengan kitabullah. Kalau di dalam Sumatera Barat itu
kita punya adat, tapi adat itu nggak boleh melenceng dari syariat. Ya. Nah, syariat itu kan hukum-hukum kan. Ya. Syariatnya syariat apa? Syariat yang rujukannya adalah Kitabullah dari Al-Quran. Dari Al-Quran, jadi Masya Allah ya. 3 rujukan ini yang harus kita pegang. Ya. Nah, jadi nilai-nilai seperti itu yang kita coba, yang kangen udah lihat gitu. Nah, alhamdulillah. Udah ngelihat ada perubahan. Ada perubahan ya di Bukit Tinggi. Kok kayak gini sekarang. Ya, terus gitu juga ya. kedua udah ngelihat pembangunan di Bukit Tinggi. Pembangunan di Bukit Tinggi itu, Bukit Tinggi seolah-olah berusaha untuk menjadi kota modern. Iya. Oke. Padahal orang datang pulang kampung itu bukan lihat kota modern. Oh. Jadi yang namanya membangun itu tidak harus menjadikan kota Bukit Tinggi itu seperti Jakarta. Iya, betul, setuju kalau itu. Ya. Kalau membangun itu jangan jadikan Bukit Tinggi Singapura. Jadikan Bukit Tinggi ya Bukit Tinggi. Iya, Yang iya. mau dibangun adalah jalan yang dirapihin. Betul. Kalau mau dibangun adalah saluran airnya dibenahi. Kalau mau dibangun adalah misalnya Sarana prasarana diperbaiki. Sarasananya, pengembangan dari tempat wisata. Misalnya itu setuju. jangan Setuju. cuman sekedar jam gadang. Saya ada beberapa daerah misalnya jadi kayak kalau di Bandung tuh ada Pascal yang tempat Pasir Kaliki yang tempat orang makan-makan. Jadi jangan cuma di jam gadang, mungkin di tempat lain dikembangkan. Bukan jadi gedung-gedung dibangun, itu bukan gitu maksudnya bukan. ya. Orang datang ke Bukit Tinggi tur, kan Bukit Tinggi kota wisata. Orang datang ke sana nggak pengen lihat gedung. Orang datang ke sana pengen nikmatin udara segernya Bukit Tinggi. Masya Allah. Orang pengen makan enak di Bukit Tinggi. Masya Allah. Ya orang umum Iya, kan. iya, Terus iya. orang pengen ngapain? Pengen ibadah enak ala orang Sumatera Barat tuh di Iya, Bukit Tinggi enak. iya. Habis belanja di pasar, depannya Masjid Raya. Ya dibikin masjidnya senyaman mungkin. Iya, Gitu. Jadi iya. orang bisa jadi wisata itu nggak cuma wisata apa? Nggak cuma wiskul, nggak cuma wisata kultur, tapi juga wisata agama, spiritual gitu kan. Ada tempat ibadah yang bagus. Terus juga kaki limanya ditata, Iya. bukannya di Biar nggak semeraut lah ya, maksudnya gitu. Terus kita arahkan orang, terus gimana lalu lintasnya, trafficnya diatur. Terus gini, konsep ngebangun itu menurut Uda adalah menata. Terus juga menjadikan semuanya lebih sistematis. Tapi juga harus sesuai dengan nilai kultur masyarakat. Kayak Ya, di sana ada kearifan tokoh-tokoh lokal. ada tokoh-tokoh adat, ada nenek mama, ada ulama. Dalam pembangunan harus dilibatkan. Ya, Harus kalau orang ya. Minang itu bahasanya Mbak Yoyo. Mbak Yoyo itu apa ya? Beria-iyalah, artinya kayak ngomong kita sepakat deh. Oh, oke. Itu Mbak Yoyo bahasanya. Iya, kita iya. kita ajak mereka duduk berunding. Gimana nih bagusnya? Bla 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 bla. Kalaupun memang kita punya ide, nah urun rembuk itulah yang akhirnya bisa menjadikan Bukit Tinggi dan Sumatera Barat itu jadi besar gitu. bermusyawarah. Bermusyawarah, benar. Bermusyawarah. Tapi sepakat sama Uda soal yang kalau kita ngomong tadi ketika membangun sesuatu bukan berarti kita bangun gedung-gedung. Iya. Mungkin ada beberapa tempat yang mungkin bisa seperti itu. Iya. Kalau kita perhatikan ya Dah ya, kayak misalnya kalau Ino waktu itu Ino kemarin kan baru ke Swiss nih sama Shiren. Ya. Itu Masya Allah, maksudnya mereka mempertahankan tata kota seperti itu. Kalau dibilang bersih, Masya Allah bersihnya. Bersih banget, iya. Infrastruktur, Masya Allah. Sarana prasarana, Masya Allah banget gitu ya. Tapi bangunan ini bangunan lama. Bangunan lama, gitu loh. Memang ala-ala mereka, di desa-desa mereka gitu loh. Dan itu yang Ino sama Shin, ya Allah enak banget ya, maksudnya kayak gitu. Yang seperti udah bilang, ya berarti kayak kebersihannya, untuk pariwisata, apalagi Bukit Tinggi kita tahu, tempat wisata, salah satu yang paling sering dikunjungi itu adalah Bukit Tinggi. Betul. Jadi memang dikasih wisatawan tuh ketika datang sana tuh ngerasa nyaman, ngerasa aman gitu, dan pingin kembali lagi gitu Betul, kan. betul. Bukan dibangun seperti, kalau Ino setuju, waktu itu Ino pernah juga ke Jepang, kita harus naik ini becaknya Jepang. Oh iya. Jadi becaknya Jepang itu Iya, dia berdiri gitu, dia gendong kita di belakang gitu. Rumahnya rumah Tradisional, lama, lama kan iya. tapi bersih banget, dan memang di situ katanya tempat orang kaya. Cuman orang kaya aja tuh paham bahwa jangan ubah ya tempat ini gitu loh. Itu, no. Jangan ubah tempat ini tetap gini. Kalau mau bagusin ya mungkin renovasi. Tapi Diperindah. bentuknya tetap. Iya. Nah itu maksud udah konsep kita nih yang bukan apa ya, sebenarnya gini. Kalau kita yang di daerah punya pemikiran pembangunan itu adalah meleverage apa yang udah ada dengan melestarikan lingkungannya. Iya. Kayak misalnya daerah serapan airnya harus berapa persen sih? Gitu. Misalnya dalam satu tempat, bukannya wah Mas David dengan bangganya cerita, dulu di sini banyak sawah, sekarang udah kita bangun ruko. Wah itu udah sering denger. Jadi udah lo salah konsep lo bangga dengan ruko. Kenapa? Karena orang datang ke satu tempat ini, misalnya Pasti ada yang tujuannya. kuatnya dengan pariwisata, pasti pengennya bukan lihat ruko.
Gue pengen lihat sawah. Lo kalau memang mau memanfaatkan sawah, sawahnya jangan dirusak. Contohnya kayak di Jogja, yang sekarang udah banyak ya, udah tren dulu trennya. Sawahnya tetap ada, mereka bikin papan, jalan terbuat dari papan, di sini ngopi di ujung. Betul. Jadi orang tetap bisa bercocok tanam tanpa harus ngerusak lingkungan. Betul. Jadi orang tetap yang namanya sumber pangan masih ada, serapan air masih ada. Kalau itu kita sadar sampai ke sana, pasti PAD ya, pendapatan asli daerah itu akan meningkat karena orang nggak akan cuman ngelihat wah Bukit Tinggi atau tempat lain ya gitu, wah gue pengen lihat gedung, pengen lihat mall, salah. Orang yang dari Jakarta tujuannya memang pengen lihat alam, bukan lihat mall. Iya betul. Kalau melihat mall ya ke kota-kota. Karena tujuannya memang dia udah tahu purpose kita adalah benar tujuannya. Tujuan untuk itu. Betul, jangan kan gitu di Singapura aja kan ada satu daerah tuh di Bugis, di daerah Bugis Street ya, daerah Bugis Street atau Bugis Road itu ada satu masjid namanya Masjid Peninggalan Orang Malaysia kan, Malaysia, nggak jauh dari Arab Street. Arab Street itu bangunan tua semua kan? Iya. Ya kan? Tapi mereka tetap preserve bangunan tuanya. Oh, oke. Bangunan tuanya mereka tetap preserve. Iya. Jadi artinya tetap bangunannya bangunan tua, tapi jalanannya rapikan, gitu. Bangunannya juga, ya kalau direnovasi ya kayak rapi lah gitu ya. Ya misalnya satu deret itu bentuknya sama semua, karena rumah tua kan, peninggalan zaman Inggris gitu kan, ada jendelanya di atas tuh kayak di Fathahillah kan suka ada model jendela kebuka yang gede gitu kan. Nah, itu jendelanya dibikin warna-warni, yang rumah ini hijau, rumah sebelahnya merah, sebelah ininya biru. Jadi bangunan itu bangunan tua, dalamnya rapi, jalannya besar, tapi begitu dilihat dari luar nggak meninggalkan ininya aslinya dia kearifannya. Kalau di Bukit Tinggi itu ada satu kampung namanya Kampung Cina, Chinatown. Itu banyak bangunan tua di situ. Nah, kalau itu kita preserve ya, kita perbaiki, kita rapihin dengan bangunan yang tetap, itu keren banget. Udah, jadi untuk di dunia perpolitikan kalau kita bilang, udah terakhir itu nyalon itu. Iya, udah terakhir. Itu terakhir. Ini menarik memang udah. Jadi selain dunia entertainment, terus dunia perpolitikan, terus ada juga dunia kewirausahaan, entrepreneurship ini ya. Jadi udah seorang entrepreneur juga dengan bangun pabrik sepatu ini di dunia entrepreneurship nih, menjadi seorang entrepreneur, apa sih sebenarnya? Kenapa udah pengen punya usaha? Apa karena memang darah Minangnya? Yang kita tahu orang Minang itu pandai berdagang, ya kan? Kenapa udah pengen punya pabrik? Kan maksudnya dari dunia entertainment juga maksudnya udah lumayan cukup gitu loh. Iya. Gini, ditanya sejatinya pengen jadi dokter sebenarnya. Tapi karena ngelihat dari kecil sama nenek dagang, udah tuh ngeliat bahwa dagang itu menyenangkan. Udah tuh waktu kecil, sampai udah setiap liburan kan pulang ke Bukit Tinggi. Kalau ada orang datang ke toko nenek, udah yang ngelayanin di depan, terus ada barang yang dia ambil dari hasil ngobrol mah udah tuh seneng kayak ada gue bisa jualan. Jadi nenek, kamulah yang itu kata nenek. Jadi udah berapa nih harga sekian, tuh sudah tanya sama nenek. Ambil akhirnya lama-lama jadi ngerasa ada adrenalin gitu kalau udah lakuin barang gitu. Seneng ya. Nah dari situ udah mulai ngerasa kayaknya dagang. Nah sambil kuliah juga walaupun main sinetron, udah kalau misalnya ada orang bilang ada peluang gitu bisnis, mau bikin kaos, bikin baju, bikin celana, udah langsung bilang, mau gua aja. Jadi udah cariin bajunya, padahal sambil syuting, bisnis, akhirnya dapat terus dari situ. Tambahan lah ya. Jadi bisa ada duit tambahan dan udah nggak malu SMA aja udah kerja jadi waiter. Waktu udah di SMA 3 di Jollibee namanya, restoran Jollibee itu restoran Filipin. Sekolah itu kan kita SMA 3 dulu masuknya siang. Kok siang? Iya, kelas 1 tuh masuk siang. Nah, udah dari jam 5 sore tuh dari Setiabudi, udah buru-buru sampai ke Citraland. Kerja sampai jam 10. Closingnya itu sikat lantai segala macam sampai jam 12 malam. Itu selama 1 tahun tuh udah kerja itu. Papa nggak tahu. Mama denger dari tetangga. Tapi hebatnya papa sama mama, dia nggak matain semangat udah. Dia diem aja. Jadi udah sampai akhirnya udah pas lagi tidur tuh udah inget banget. Udah kecapean kan malam sampai mas setengah 12 ya. Udah alasannya selalu les. Sama teman-teman ikut belajar mah gini. Terus mama tuh ngelus-ngelus waktu itu rambut masih ada ya. Udah tidak. Kalau diceritakan sekarang nggak ada gambaran ya kan. Apa sih yang kamu cari nak? Kalau kerja yang bener,
Papa selalu bilang, udah tuh nggak bisa kerja. Ya Allah, kalau ditanya bisa ada kayak gini, udah selalu tanya bilang, kenapa kok bisa ada? Udah selalu bilang, hadza min fadli rabbik. Karena memang kalau ditanya jujur, lu bisa kayak gini, ya udah pertolongan Allah. Bisnis itu kan sebenarnya bukan masalah berhasilnya. Bisnis itu adalah gimana kita bertahan. Masya Allah. Iya, semakin kita bertahan, berarti bisnis kita berjalan.